One, two, three, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Jihan Kusumaning Tias, kelas 11 Multimedia 1, nomor induk sekolah 4095, SMK Negeri 1 Wonosegoro. Animasi 3 dimensi merupakan perkembangan dari animasi 2 dimensi. Bisa juga dibilang adanya animasi 3 dimensi ini dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi, lebar, melainkan juga memiliki volume dan kedalaman. Objek animasi bisa berputar dan bergerak layaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah hidup dan nyata. Konsep dasar animasi objek 3 dimensi dalam sketsa kira-kira bagaimana ya? Bicara soal konsep, memang apa sih konsep dasar terciptanya animasi 3 dimensi? Animasi 3 dimensi tercipta karena adanya keinginan manusia untuk membuat gambar seolah-olah hidup dan dapat bergerak sebagai bentuk pengungkapan mereka. Hal ini dikuatkan dengan hasil dari penelitian bahwa manusia lebih cepat merespon gambar daripada sederet tulisan. Nah, kali ini kita akan memaparkan konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa. Pemodelan adalah membentuk suatu benda-benda atau objek, membuat dan mendesain objek sehingga seperti hidup. Sesuai dengan objek dan basisnya, proses ini secara keseluruhan dikerjakan di dalam komputer melalui konsep dan proses desain. Keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi sehingga banyak yang menyebut hasil ini sebagai pemodelan 3 dimensi. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun objek. Kesemuanya memberikan kontribusi pada kualitas hasil akhir. Hal ini tersebut meliputi metode untuk mendapatkan atau membuat data yang mendeskripsikan objek tujuan dari model, tingkat kerumitan yang diperhitungkan biaya, kesesuaian, dan kenyamanan, serta kemudahan memanipulasi model. Proses pemodelan 3 dimensi membutuhkan perancangan yang dibagi dengan beberapa tahapan untuk pembentukannya. Seperti objek apa yang ingin dibentuk sebagai objek dasar, metode pemodelan objek 3 dimensi, pencahayaan dan animasi, gerakan objek sesuai dengan urutan proses yang akan dilakukan. Pada gambar yang ini, nampak bahwa 5 bagian saling berhubungan dan mendukung untuk terciptanya sebuah model 3 dimensi. Adapun tujuan dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah proses yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motion capture atau model 2 dimensi, yaitu langkah awal untuk menentukan bentuk model objek yang akan dibangun dalam bentuk 3 dimensi. Penekarannya adalah objek berupa gambar wajah yang sudah dibentuk intensitas warna tiap pikselnya dengan metode image adjustment brightness atau contrast, image color cobalance, layer multiply, dan tampilan convert mode RGB atau format JPEG. Dalam tahap ini digunakan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop atau sejenisnya, bisa juga yang diadakan di Android ataupun yang ada di PC. Dalam tahap ini, proses penentuan objek 2 dimensi memiliki pengertian bahwa objek 2 dimensi yang akan dibentuk merupakan dasar pemodelan 3 dimensi. Keseluruhan objek 2 dimensi dapat dimasukkan dalam jumlah lebih dari 1 model yang akan dibentuk. Ini sesuai dengan kebutuhan lo ya. Tahap rekayasa hasil objek 2 dimensi dapat dilakukan dengan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop, Lightroom, atau lain-lain sesuai dengan selera kalian.
Dengan basis objek dua dimensi yang sudah ditentukan sebagai acuan, pemodelan objek tiga dimensi memiliki corak yang berbeda dalam pengolahannya. Corak tersebut penekanannya terletak pada bentuk permukaan objek. Dasar metode modeling 3D. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pemodelan tiga dimensi. Ada jenis metode pemodelan objek yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti dengan NURBS dan polygon ataupun subdivision. Pemodeling polygon merupakan bentuk segitiga dan segi empat yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Setiap polygon menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon sehingga kita bisa menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Untuk mendapatkan permukaan yang halus dibutuhkan banyak bidang polygon. Bila hanya menggunakan sedikit polygon, maka objek yang dapat akan terbagi sejumlah pecahan polygon. Sedangkan modeling dengan NURBS (Non-Informational Bezier Spline) merupakan metode paling populer untuk membangunkan sebuah model organik. Kurva pada NURBS dapat digunakan atau dibentuk dengan hanya titik 3 saja. Nah, dibandingkan dengan kurva poligon yang membutuhkan banyak sekali titik vertex, metode ini lebih memudahkan untuk dikontrol. Satu titik CV kontrol vertex dan dapat mengendalikan satu area untuk proses tekstur atau memberikan tekstur yang lebih baik lagi. Nah, setelah proses pemberian tekstur ini akan dibagikan hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya. Nah, hasil akhir dari 3D nya kira-kira seperti ini. Dan untuk pemaparan selanjutnya nanti tunggu video berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.